Halo anak ibu, apa kabar? Kita lanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini dari bidang IPS. Materinya adalah kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Ya, kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Nanti di sini anak kami lihat di buku pena halaman 49. Nah, ada siklus pembuatan kertasnya lebih rinci. Ya, ada hubungannya dengan ekonomi tadi. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, tapi di sini dia khususkan dulu bentuk proses pembuatan kertasnya. Nah, anak-anak kami seperti yang kita tahu bahwa kertas itu bahan pokoknya itu adalah dari batang kayu. Masih ingat kan? Nah, batang kayu itu nanti dibelah-belah, dipilah-pilah, dipotong-potong kecil-kecil. Nah, setelah itu batang kayu itu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur atau pupil, menjadi bubur bubur kertas. Nah, udah dipotong-potong, dimasukkan ke dalam pemasakannya, dihancurkan ke mesinnya. Nah, dicampur dengan cairan kimia menjadi bubur kertas. Nah, setelah itu tahap yang ketiga, bubur kertas tadi diberikan bahan pemutih. Waktu dia dihancurkan supaya dia menjadi bubur kertas lembek dia, nah dimasukkanlah pemutih. Ya, itulah menjadi kertas dia kan, putihkan. Nah, baru setelah dia dimasukkan ke dalam pemutihnya, nah dimasukkanlah ke dalam pencetakan. Ya, ke pencetakan, tahu kan? Ya, dimasukkan ke dalam pencetakan. Nah, disitulah dia digilas atau digiling sehingga menjadilah keluarlah kertas-kertas dalam bentuk lembaran yang besar, yang lebar. Nah, setelah itu, itulah diolah, dibagi dan lain sebagainya, dibentuk menjadi kertas yang bisa kita gunakan. Nah, jadi apa pesan moralnya di sini? Masih ada juga bahwa kegiatan ekonomi yang mengalami satu proses, ya, kalau kita lihat di pabriknya itu memang cepat, tapi proses pembuatan ataupun jadinya satu kayu itu tidaklah cepat. Ya kan, tidak mudah kan? Dia harus makan bertahun-tahun, ya kan? Batang kayu itu kan. Nah, bertahun-tahun sehingga kita menunggu dia sampai 5 atau 10 tahun. Jadi bisa kita bayangkan. Nah, satu pohon kayu tadi, dia bisa dia menghasilkan beberapa rim kertas. Tapi untuk menghabiskan kertas tadi, satu rim tadi, begitu singkat. Ya kan? Jadi yang menjadi pesan daripada cara pembuatan kertas ini tadi, usaha dalam bentuk kegiatan ekonomi pembuatan kertas tadi. Nah, di samping kita mengetahui cara prosesnya, kita juga dihimbau supaya kita menghemat kertas, tidak dengan semena-mena. Karena kita tahu gampang kan? Nah, otomatis kita pun berpikir, wah, waktu yang cukup lama mengusahakan satu batang kayu yang sudah tua, dengan prosesnya juga dan sebagainya. Nah, kita menjadi mengerti dan kita mengirit kertas. Nah, apa yang menjadi tugas anak kami? Nah, tadi sudah proses pembuatan kertas kan. Nah, sekarang anak kami coba cari satu bahan, contohlah kain, ya kan, kain. Nah, bagaimana proses pembuatan kain? Ya, bahan kain itu dari mana? Ya, bisa kan anak ibu? Nah, kayak gitu juga. Nah, pertama dia dari mana? Iya kan, dari pokok apa? Kapuk, ya kan? Nah, kemudian diolah kapuk tadi, kapas tadi diubah menjadi benang. Benang tadi diolah menjadi kain ditenun. Nah, kain tadi baru bisa kita gunakan. Nah, coba anak kami buat nanti, carilah informasi tentang pembuatan pakaian atau kain. Nah, buat tahapan-tahapannya sama seperti dengan pembuatan bubur kertas tadi, pembuatan kertas tadi dengan cara menghancurkan menjadi bubur kertas, baru ditaruh pemutih, baru campur bahan kimia dan sebagainya. Bisa kan anak ibu? Nah, oke, terima kasih.